Salam dan selamat malam saya ucapkan kepada kita semua, baik sidang jemaat yang ada di Mildura, Rovinville, dan yang ada terlebih lagi yang ada di Melbourne, Springville maupun yang ada di Sydney. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini sekali lagi saya diberi kepercayaan oleh Bapak Pendeta Krisno untuk berkongsi bersama dengan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah memelihara kita bersama-sama, bahkan menyertai kita sepanjang kehidupan kita sehingga kita dapat bertemu kembali pada malam hari ini, baik melalui ibadah online kita yang kita jalani di saat kebelakangan ini, di saat pandemik ini. Dan ini semua ibadah online ini tidak mengurangkan kasih cintanya kita kepada Tuhan, tetapi saya percaya kita semua lebih lagi merindui akan hadirat Tuhan, di mana kita boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online di rumah kita masing-masing. Karena kita boleh membawa hadirat Tuhan ke dalam rumah di mana kita tinggal. Karena sebelumnya pandemik kita hanya beribadah di gereja, dan saya percaya keluarnya kita dari gereja kita akan merindukan suasana ibadah itu. Tetapi setelah berlakunya pandemik ini, maka suasana ibadah, suasana memuji menyembah itu hadir dalam rumah kita masing-masing, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing lewat ibadah online yang kita ikuti sepanjang pandemik ini. Maka boleh saya katakan pandemik ini bukan sahaja mendatangkan kesusahan dalam kehidupan kita, tetapi membuatkan kita sebagai umat yang pemenang, di mana cinta kasih kita kepada Tuhan tidak pernah pudar, dan kita telah melalui satu situasi kehidupan kita di mana kita boleh membawa suasana ibadah itu, bahkan suasana yang penuh dengan hadirat Tuhan itu turun di rumah kita masing-masing, di mana kita beribadah, di mana kita duduk pada malam hari ini. Dan saya percaya di saat kita telah memuji menyembah Tuhan dengan nyanyian-nyanyian pujian yang datangnya daripada hati kita yang terdalam, hadirat Tuhan telah memenuhi ruangan di mana Anda berada pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya akan membawa kita belajar bersama-sama bagaimana kita boleh menjadi umat pemenang di dalam satu komunitas yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Anda dan saya semua berada dalam satu komunitas itu bukan karena kehendaknya kita, tetapi itu adalah rencananya Tuhan, di mana Tuhan pada awalnya telah memilih Anda dan saya untuk hadir dalam satu komunitas itu, supaya kita boleh menjadi sebuah komunitas yang memuliakan Tuhan, bahkan menjadi sebagai umat pemenang di dalam kehidupan kita. Sebelum saya lebih mendalam lagi dalam firman Tuhan pada malam hari ini, mari saya pimpin kita bersama-sama dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami selama kami masih ada di bumi ini Bapa. Kami percaya Tuhan, suasana di kiri dan kanan kami, bahkan di depan kami Tuhan tidak menentu. Tetapi karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami percaya segala sesuatu yang sukar di hadapan kami Tuhan akan menjadi mudah bila Engkau yang ada hadir dalam kehidupan kami, karena Engkau telah menetapkan kami menjadi pemenang. Mari Tuhan, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan firman-Mu ini Bapa di surga boleh menjadi satu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, semangat yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami terus membangun menjadi umat pemenang dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Mari Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada pada malam hari ini, di rumah mereka, di mana saja situasi kehidupan mereka, mari hadirat-Mu Tuhan, bahkan Roh Kudus-Mu Yesus yang hadir bersama-sama mereka, bahkan membuat mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berbicara Tuhan dalam kehidupan mereka,
bicara dalam hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka boleh benar-benar mengerti dan mereka boleh menjadi umat yang pemenang dalam kehidupanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur atas semuanya ini. Amin. Haleluya. Mari pada malam hari ini kita akan belajar lanjutan daripada tema umum gereja kita, yaitu menjadi umat pemenang ataupun menjadi seorang yang pemenang. Tapi pada malam hari ini saya lebih menekankan kepada umat pemenang. Kalau kita melihat kata umat itu adalah bermaksud sekumpulan atau satu komunitas yang berkumpul dan menganuti ataupun yang menganut sebuah agama seperti umat Kristen. Nah, ada juga dikatakan komunitas orang Kristen. Umat itu adalah orang-orang yang percaya ataupun sekumpulan orang-orang percaya kepada sebuah kepercayaan. Nah, saya percaya kita semua tahu bahwa kita adalah umat Kristen. Nah, jadi kita ini adalah hidup sebagai umat Kristen, di mana sekumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya juga percaya bahwa kita semua meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat kita, sehingga kita telah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita sampai pada malam hari ini. Dan kita masih lagi percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk datang mengangkat kita kembali ke rumah Bapa. Amin. Nah, itu adalah kata umat, itu sekumpulan atau komunitas, sebuah komunitas orang-orang percaya. Nah, jadi saya percaya kita semua adalah, baik yang di Midura adalah ataupun di Robinville dan di Melbourne dan di mana saja, kita semua adalah umat-umat yang pemenang yang telah ditentukan dari dulu lagi, seperti yang telah dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan sebelumnya. Ada mengatakan bahwa kita ini dari awalnya telah ditetapkan sebagai pemenang, karena daripada seperti Ibu Pendeta Debbie mengatakan, dari beribu-ribu sperma itu cuma satu saja akan bersatu kepada sel telur itu, jadi maka terjadinya kita. Nah, bermaksud kita adalah dari kecil, dari sel sperma lagi kita sudah ditentukan, kita sudah menjadi pemenang dan keluarlah kita. Maka kita telah ditentukan menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kita. Bahkan bukan itu saja, yang lebih istimewa, kita adalah ciptaan Allah yang diukir, bahkan yang dihasilkan dari tangan Allah sendiri, seturut dan serupa dengan gambar Allah itu sendiri. Dan kita adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Maka kita telah ditentukan untuk menjadi pemenang. Bahkan kita telah diperintahkan oleh Allah sendiri untuk memerintah kepada semua binatang, bahkan berkuasa di atas dunia ini. Itu melambangkan bahwa kita ini adalah telah ditetapkan daripada menjadi sebuah umat pemenang, orang-orang yang percaya berkemenangan. Nah, mari kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma 12 ayat 4 hingga ke-8. Mari kita membuka firman Tuhan kita, baik yang ada di handphone maupun yang ada di iPad ataupun yang ada yang memiliki buku firman Tuhan. Mari kita membuka dalam firman Tuhan kita masing-masing, dan saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 hingga ke-8. Yang berbunyi, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam
Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati, supaya yang membagi-bagi sesiapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi mengatakan dengan jelas kepada kita pada malam hari ini, kalau kita membaca di ayat yang keempat itu, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Nah, kenapa saya katakan kita adalah satu umat? Nah, kita sebenarnya adalah satu anggota. Jadi poin yang pertama saya ingin tekankan adalah kita ini adalah satu tubuh, banyak anggota. Nah, di dalam banyak-banyak kita yang ada dalam satu komunitas itu, sebenarnya kita adalah satu tubuh dan mempunyai banyak anggota, sama seperti tubuh badan kita sendiri. Nah, dalam tubuh badan kita memiliki kepala, tangan, dan kaki, belum termasuk telinga, mata, hidung, mulut. Nah, dan belum lagi di dalamnya. Nah, kita semua terdiri daripada banyak sekali anggota badan. Nah, tetapi ianya satu tubuh. Nah, sama seperti kita dalam Kristus Tuhan. Yesus sebagai kepala gereja dan kita sebagai anggota-anggotanya. Nah, jadi poin yang pertama saya katakan adalah kita adalah satu tubuh tapi banyak anggota. Mari saya membuka pikiran kita dengan sebuah cerita tentang sebuah pasukan bola sepak atau sepak bola. Di dalam sebuah pasukan bola sepak itu terdiri daripada pelbagai jenis posisi yang harus dilengkapkan oleh pemain-pemain bola sepak. Nah, karena mereka mempunyai ciri-ciri tertentu dalam setiap pribadi mereka. Nah, dalam sebuah pasukan bola sepak terdapatnya ada pemain sebagai penyerang, ada pemain sebagai pemain sayap atau wing, ada yang pemain sebagai pemain tengah midfield, ada akan bermain di bahagian pertahanan dan juga penjaga gol atau penjaga gawang. Nah, walaupun mereka bermain di posisi yang berbeza, tetapi mereka di dalam satu tim yang sama dan mempunyai motif yang sama untuk menjadi sebuah pasukan yang menang, menjadi sebuah pasukan juara di akhir pertandingan. Nah, sama juga dengan kita sidang jemaat Tuhan yang ada dimanapun kita bekerja, baik yang ada di Australia, yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia. Di komunitas manapun kita berada, kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk tinggal dalam komunitas tersebut untuk memainkan peranan kita masing-masing, supaya kita boleh berhasil dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi sebuah komunitas ataupun menjadi sebuah umat yang berkemenangan, umat yang pemenang. Nah, jadi untuk menjadi umat pemenang itu kita semua harusnya bekerja sama seperti pasukan bola sepak. Kita tahu sebuah pasukan bola sepak itu mereka akan bermain sebagai sebuah tim yang benar-benar tidak menimbulkan rasa penting diri dalam kerjaya mereka. Nah, kalau mereka merasa dengki, kalau ada rasa iri hati kepada semua di antara kalangan mereka pasti akan bermain dengan tidak ketentuan. Bahkan mereka akan bisa saja kalah
Contohnya, kalau penyerang di bahagian penyerang tidak mendapat sokongan daripada bahagian tengah, malahan penyerang itu tidak akan bisa dapat menjaringkan gol. Begitu juga kalau di bahagian pertahanan tidak mau bertahan dengan sungguh-sungguh, tidak mau menghalang serangan daripada pihak lawan, dan bahagian penyerang atau bahagian midfield tidak mau menolong di bahagian pertahanan, maka mereka juga bisa kalah. Mereka juga boleh mengalami kegagalan dalam setiap perlawanan. Tetapi karena kerjasama dan di antara mereka saling membantu, maka mereka boleh melakukan, bahkan mereka boleh menghasilkan keputusan yang terbaik dalam setiap perlawanan. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 mengatakan di sana, kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda diberikan oleh Tuhan kepada kita menurut kasih karunia-Nya ke dalam kehidupan kita. Nah, ternyata dalam kehidupan kita tidak semua kita boleh menjadi pengajar. Tidak semua orang boleh menjadi penasehat. Tidak semua orang boleh melayani. Dan tidak semua orang boleh bernubuat. Karena setiapnya kita itu telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan karunia-karunia yang tertentu dalam kehidupan kita. Nah, mari kita membaca ayat yang ke-6 dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-6 tadi. Roma 12 ayat ke-6 mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, sama seperti dalam tim bola sepak tadi, sebenarnya Tuhan telah memberikan kita kelebihan masing-masing dalam diri kita. Ada yang diberi karunia untuk bernubuat, ada yang diberi karunia untuk melayani, ada untuk karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasihati. Tetapi semuanya itu adalah untuk memperlengkapi tubuh itu tadi, supaya dia boleh bergerak maju dalam satu bentuk pasukan yang kuat dan utuh dalam menjalani kehidupan, di mana dunia sekarang ini semakin hari semakin menuju kehancuran. Nah, maka pentingnya kita mengenali apa karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mungkin Anda tidak mempunyai kepandaian untuk menasihati, karena itu bukan karunia Anda. Anda harus mencari. Bahkan Anda harus menanyakan Tuhan, apa karunia Tuhan letakkan dalam diri Anda. Mungkin Anda diberikan karunia untuk melayani, karena kita tahu bukan semua orang juga boleh melayani. Nah, mungkin Anda diberi karunia untuk berdoa, karena kita tahu tidak semua orang boleh berdoa. Seringkali bila kita mengikuti doa, kalau kita perhatikan orang itu bukan karunia untuk berdoa. Doanya pas-pasan saja. Dia memang boleh berdoa, tapi dia tidak boleh berdoa bersyafaat. Seperti doa semalam suntuk, dia tidak akan dapat melaluinya. Nah, itu karena dia tidak mempunyai karunia untuk berdoa. Nah, bagi orang yang berkarunia untuk berdoa, apa saja yang didoakannya, Tuhan akan mendengar, bahkan Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, mari pada malam hari ini, sebagai satu tubuh, kita harus mencari dalam kehidupan kita apa tanggung jawab dan apa di posisi mana kita di dalam komunitas, di posisi mana kita di dalam umat pemenang itu sendiri. Adakah kita di posisi tangan, atau adakah kita di posisi kaki, di posisi mulut? Kita harus menyadari itu, saudara, supaya kita boleh melakukan bahagian kita bersama-sama untuk saling menguatkan satu sama lain, dan boleh bergerak maju dalam apa saja situasi kehidupan yang kita alami
di saat pandemi ini. Bahkan di saat semakin hari semakin dunia menuju kepada kehancuran. Karena kita percaya dunia ini tidak pernah akan kembali seperti biasanya. Bahkan tidak akan pernah kembali seperti tahun 80-annya. Tetapi dunia ini semakin hari semakin menuju ke usia tuanya. Dan semakin dia akan menuju kepada kehancuran. Dan di akhirnya nanti, di sana kita akan bangkit dan kita akan tetap maju sebagai sebuah umat yang pemenang. Amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi sebuah komunitas atau umat pemenang dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita sekarang ini, adalah saling memperhatikan. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal ke-12. 1 Korintus, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus 12 yang pasal ke-12 dan ayat 25. 1 Korintus 12 ayat 25 berbunyi seperti ini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Nah, kita adalah satu tubuh, tapi berlainan anggota, berlainan fungsi dalam satu komunitas itu. Nah, mungkin di gereja saya sebagai seorang gembala, Anda sebagai seorang pemimpin, Anda sebagai seorang jemaat, bahkan pendoa di gereja. Kita semua memainkan peranan penting di dalam sebuah komunitas itu. Tanpa doa, sebuah pelayanan itu tidak akan bisa berhasil. Nah, maka penting setiap anggota dalam komunitas itu adalah penting. Tidak ada dikatakan, oh kamu tidak berapa penting, boleh di sana. Tidak. Itu semuanya kita adalah penting. Sama pentingnya seperti seorang yang berdiri di hadapan. Kita sama saja pentingnya. Karena kita sedang menjalankan tanggung jawab kita. Menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai hidup berkomunitas, di dalam kita mencapai umat pemenang. Nah, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25 yang dikatakan, saya gariskan kata saling memperhatikan. Nah, di dalam kita hidup dalam satu komunitas di mana kita terdiri dari banyak anggota dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, kita harus saling memperhatikan satu sama lain supaya kita boleh mengangkat satu sama lain bila dia merasa lemah. Bahkan kita boleh menolong sesama kita di dalam kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita saling memperhatikan di saat antara satu sama lain, kita semua akan tetap menjalankan tanggung jawab kita dan berperanan sesuai dengan kasih karunia Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita saling memperhatikan satu sama lain dalam kehidupan kita, di sekitar kita, pasti komunitas kita itu akan senantiasa kuat. Bukan skala senantiasa kuat, pasti kita akan timbul satu kesatuan yang semakin erat di antara kita. Karena semakin kita bersatu, maka semakin kokohlah tubuh yang kita bina itu. Semakin kuatlah kasih di antara kita. Nah, supaya kita menjadi semakin bersatu dalam komunitas kita, menjadi sebuah umat yang pemenang. Yang pertama adalah kita harus menimbulkan rasa kasih di antara satu sama lain, di mana kita saling memperhatikan. Sama seperti pasukan tim sepak bola ataupun bola sepak yang saya katakan tadi.
Kalau mereka tidak saling memperhatikan satu sama lain di dalam tim mereka, bahkan menjadi seorang yang mementingkan diri sendiri, pasti pasukan itu tidak akan bisa mencapai satu kemenangan atau keputusan yang baik dalam satu perlawanan. Karena masing-masing mengejarkan motivasi diri sendiri. Masing-masing menjalani untuk mengangkat martabat diri sendiri. Mereka tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh kawan mereka. Mereka tidak memperhatikan apa yang diperlukan oleh teman mereka, anggota yang lain. Nah, sama seperti kalau sebuah pasukan yang besar seperti Lionel Messi, walaupun dia seorang penyerang yang hebat, tanpa support, tanpa bantuan daripada bahagian tengah untuk membawa bola ke arah pihak lawan, dia pasti tidak boleh menjadi seorang pemain legenda sampai hari ini. Tapi karena support, karena bantuan daripada timnya, maka dia boleh mencapai kejayaan, boleh menjadi seorang pemain yang terkenal. Sama seperti kita. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain dalam komunitas kita, supaya bila teman kita, bila kawan kita memerlukan pertolongan daripada kita, kita boleh menghulurkan pertolongan, menghulurkan bantuan kepada mereka, supaya mereka boleh sama-sama maju, bergerak bersama-sama dengan komunitas dan tidak tinggal di belakang, bahkan tidak hanyut, bahkan tidak lenyap, hilang begitu saja daripada komunitas kita. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan komunitas dan seringkali terjadi dalam kehidupan kita di akhir-akhir ini. Apatah lagi dengan situasi pandemik. Kita menjadi takut. Kita menjadi risau apa yang akan kita hadapi di hadapan. Sehingga kita berpikir, bagus saya memikirkan apa yang saya perlu lakukan untuk masa depannya. Dan kita terlepas pandang kepada teman-teman. Kita lepas pandang kepada umat-umat yang bahkan tim-tim yang ada di sekitar kita. Dan kita menjadi seorang yang mementingkan diri sendiri. Di dalam hidup berkomunitas, menjadi umat pemenang itu, kita harus mematikan sifat pentingkan diri sendiri itu. Kita harus mematikan pentingkan diri sendiri dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia meninggalkan semua kemuliaannya di surga dan turun ke dunia ini menjadi manusia biasa, sama seperti kita, bahkan mati di kayu salib bagi menebus segala dosa kita, tanpa mengenal kita, tanpa tahu siapa latar belakang Anda, sejauh mana, sebanyak mana dosa Anda lakukan. Dia datang, turun ke dunia ini, meninggalkan segala kemuliaannya di surga bagi menyelamatkan Anda dan saya. Kita harus memperhatikan orang-orang, bahkan memperhatikan pasukan yang memperhatikan komunitas kita yang ada di sekitar kita. Kalau ada teman-teman kita yang sudah lemah, ada teman-teman kita yang perlukan bantuan, mari angkat mereka kembali, pegang tangan mereka, tarik mereka kembali naik, bagi mereka kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka. Jangan kita menjadi selfish dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, dalam lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Maka lebih banyak kita menabur. Di saat kita menuai nanti, saya percaya dan yakin kita semua akan berkelimpahan. Amin saudara. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Poin yang ketiga. Bagaimana kita boleh menubuhkan atau membangunkan sebuah umat pemenang atau komunitas yang betul-betul utuh di dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi tantangan hidup di akhir zaman ini, yaitu saling mendorong. Ya saudara, saling mendorong. Yang pertama tadi adalah kita harus hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus itu dan mempunyai banyak anggota. Kita percaya masing-masing kita mempunyai kelebihan masing-masing. Kita telah dikaruniakan oleh Tuhan dengan karunia tersendiri,
kita lakukan bagian kita sebagai satu tubuh itu. Mungkin ada di bagian tangan, mungkin ada di bagian telinga. Lakukan bagian Anda. Perkatakan firman Tuhan dalam hidup Anda. Yang kedua tadi adalah kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Dan yang ketiga dan terakhir adalah saling mendorong. Kita harus saling mendorong di antara satu sama lain dalam kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayat yang ke-24 berkata begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita baca daripada 23 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling memperhatikan dan supaya kita boleh saling mendorong. Setelah kita memperhatikan satu sama lain, maka kita boleh saling mendorong di antara satu sama lain. Memperhatikan dan mendorong. Dikala kita memperhatikan orang, kita akan melihat di mana mereka mulai jatuh. Dan di sana kita harus bertindak, di mana kita saling mendorong. Kita harus mendorong mereka untuk kembali, untuk mengingatkan mereka akan cinta pertama mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apatah lagi, mungkin di saat ini, mungkin malam hari ini, bahkan mungkin di kala sekarang ini, ada teman-teman Anda yang pertama kali yang telah memperkenalkan Anda kepada gereja ini, yang ada di Australia ini. Sudah lama meninggalkan gereja, sudah lama meninggalkan cintanya kepada Tuhan Yesus, dan tertinggallah engkau sendiri. Mari kita balas kembali. Kita cari teman-teman kita yang mana mengajak kita dulu ke gereja. Bawa mereka kembali kepada cinta pertama mereka kepada Tuhan Yesus. Mungkin dulunya teman Anda yang pertama menarik Anda. Dulunya teman Anda yang pertama menjemput Anda ke gereja, membawa Anda ke gereja, memberikan Anda sokongan untuk tetap percaya. Dan di saat ini, di saat COVID ini, di saat pandemik ini, mereka sudah mulai luntur. Mereka sudah mulai mengalah karena situasi-situasi yang menghimpit kehidupan mereka sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Mari pada malam hari ini kita mulai mendorong mereka kembali, menarik mereka kembali kepada cinta kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai mereka lepas daripada kasih karunia Tuhan. Jangan sampai mereka hanyut di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Mari saudara, kita harus mematikan sikap pentingkan diri dalam kehidupan kita. Kita harus merendahkan diri kita. Mungkin Anda berada di situasi yang terbaik pada saat ini. Mungkin Anda berada di situasi yang teratas dalam kehidupan Anda, sehingga Anda susah untuk menjangkau mereka di bawah. Mari rendahkan diri Anda di hadapan Tuhan. Mari kita turun kembali, mengangkat orang-orang yang sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Tarik mereka kembali, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Karena jaminan hidup itu bukan terletak di luar sana. Karena jaminan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama bekerja sebagai satu pasukan. Sama-sama membawa seberapa banyak jiwa-jiwa untuk berkumpul bersama-sama menjadi sebuah komunitas dan membangun bersama-sama menjadi sebuah umat yang berkemenangan, yang semakin hari semakin kukuh, semakin kuat dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi sama seperti dunia ini. Kalau dunia ini seringkali suka melihat kepada kegagalan orang. Orang seringkali dunia akan mengatakan, oh dulu dia itu hebat,
dia itu luar biasa. Hari-hari ke gereja, tapi sekarang kita tengok dia, oh dia sudah mulai jatuh. Dia tetap sama seperti saya yang sudah tidak mengenal siapa itu Kristus. Tetapi mulai pada malam hari ini kita melihat, kalau kita melihat kawan kita, mungkin Anda melihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang dulunya sangat aktif melayani Tuhan. Mari, hari ini belum terlambat lagi untuk kita mendorong mereka untuk kembali masuk ke dalam komunitas, untuk kembali masuk dalam jalan yang benar, dalam pasukan, dalam tim yang benar, untuk menjadi umat pemenang. Mari kita lupakan segala persengketaan, mari kita lupakan segala apa yang mungkin ada orang-orang yang telah Anda dendami. Lepaskan semuanya itu. Mari kita sama-sama bergandengan tangan sebagai satu komunitas. Kita harus saling mendorong satu sama lain untuk tetap kuat. Karena tanpa komunitas, tanpa pasukan yang kuat, kita pasti akan menjadi lemah. Kita pasti akan menjadi satu tim yang hancur. Tidak ada visi. Tetapi kalau kita tetap tinggal dalam satu komunitas yang kuat, apapun situasi Anda pada malam hari ini, apapun keadaan Anda malam hari ini, Anda akan berkemenangan kembali. Karena saya percaya satu pasukan akan pasti tetap mengangkat satu sama lain. Bahkan satu pasukan itu akan tetap bekerja sama sehingga mereka mencapai misi mereka, yaitu untuk mencapai kemenangan yang luar biasa, yaitu kemenangan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini, segala sesuatu yang kita kerjakan pada hari ini, mungkin Anda sudah mulai letih untuk melayani. Jangan risau, jangan khawatir. Upahmu besar di surga. Mahkota kemuliaan menanti Anda di ujung kehidupan Anda. Dan berkat-berkat berkelimpahan itu tidak pernah akan jauh daripada kehidupan Anda. Berkat itu akan senantiasa mengalir dan mengejar Anda. Karena Anda harus memahami benar-benar apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kejayaan itu akan mengejar kita dari belakang. Berkat itu akan datang mengejar kita dari belakang, saudara. Kita tidak perlu mengejar berkat, tapi berkat itu akan mengejarkan kita. Itu yang firman Tuhan katakan dalam Matius 33. Matius 6:33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Mungkin ada sakit. Kalau Anda telah melakukan dan mencari kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan Anda, mengutamakan sentiasa Tuhan dalam kehidupan Anda, kesembuhan itu milik Anda. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki Yesus Kristus yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kalau dulu mukjizat boleh terjadi, hari ini, malam hari ini, mukjizat boleh terjadi. Karena kuasa Yesus itu tetap sama dalam kehidupan kita. Mari kita yang masih ada pada malam hari ini, mari sidang jemaat yang ada pada malam hari ini, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, perhatikan sekitar Anda, perhatikan rakan-rakan Anda, perhatikan teman-teman Anda yang dulunya bersama-sama dengan Anda ke gereja. Adakah mereka masih bersama-sama Anda ke gereja? Atau adakah mereka memiliki kekecewaan? Mari saudara, kita bangkit bersama-sama. Kita dorong mereka kembali. Tarik mereka. Perhatikan kehidupan mereka. Bawa mereka kembali kepada kerajaan Allah. Hidup dalam komunitas. Dan di akhirnya nanti, saya percaya dan yakin kita semua akan menjadi umat pemenang. Dan kesimpulannya saudara, untuk menjadi sebuah umat pemenang atau untuk menjadi umat pemenang,
Kita harus memiliki kesatuan yang kukuh di dalam komunitas itu sendiri. Tanpa sebuah kesatuan, kita tidak akan dapat hidup. Bahkan kita tidak akan dapat bergerak di dalam satu tubuh itu. Karena Mas bayangkan, kaki kanan kita mau ke kanan, tapi kaki kiri kita mau ke kiri. Adakah kita boleh jalan ke depan? Pasti tidak, saudara. Tapi karena kesatuan yang telah Tuhan letakkan dalam diri kita, di mana semua anggota badan ini akan bergerak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan kita ke depan, maka dia akan melangkah ke hadapan. Maka begitulah harusnya kita sebagai satu komunitas, kita harus memiliki satu kesatuan. Dan kita boleh bergerak ke arah misi dan visi yang telah ditetapkan dalam kehidupan kita. Nah, dan kita harus bergerak sebagai satu tubuh, banyak anggota dalam satu kesatuan, serta saling mendorong, saling memperhatikan satu sama lain. Mungkin ada satu bahagian anggota badan yang sakit, mari anggota badan yang lain cepat-cepat merawatnya, menyembuhkannya, sehingga dia boleh menjadi satu penyakit yang boleh merayap ke anggota yang lain dan melumpuhkan seluruh tubuh. Maka pentingnya kita semua saling memperhatikan satu sama lain dan saling mendorong. Mungkin ada yang sudah tertinggal, mungkin ada sudah sidang jemaat yang sudah mulai mundur. Mari kita dorong mereka kembali pada saat malam hari ini untuk kembali, bahkan dorong mereka kembali untuk aktifkan lagi, untuk kembali kepada cinta pertama mereka di saat mereka mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini, dan saya percaya dan yakin Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita imani, ada bersama-sama dengan kita, bahkan hadir dalam rumah kita pada malam hari ini, siap untuk memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.